Cara mensucikan diri itu bagaimana? Dirgahayu Rahayu Wilujeng Jati. Kalau mensucikan raga, kita bisa mandi, bisa kalau orang Islam berwudu ya. Kalau orang Kejawen atau Kapitayan atau orang Bali bisa mandi di Patirtan gitu ya. Macam-macam cara mensucikan raga. Tapi sucinya diri itu yang bagaimana? Ini bukan kisah saya, anggap saja begitu. Tapi saya sarankan untuk diambil hikmahnya. Saya punya guru itu ada dua. Yang pertama guru tauhid, guru Islam murni. Yang kedua guru kejawen. Guru kejawen murni, nggak kecampuran Arab sama sekali. Ini kisah dasarnya. Saya ini anak biker ya. Waktu itu ada acara klub motor ninja di daerah Blitar. Setelah mengikuti acara tersebut, saya ingin jalan-jalan ke rumah salah satu teman cewek saya di daerah Wlingi. Nah, tepat di Kenteng Blitar, saya ditelepon oleh guru kejawen saya. "Nil, kamu di mana?" "Di Blitar, Pak." "Nanti kita ketemu ya di Kelenteng Blitar." "Oh, saya ini pas berhenti di Kelenteng Blitar, ini pas di depannya." "Yo nanti dulu, menjelang maghrib lah." "Kamu mau kemana toh?" Dia tanya begitu. "Saya mau ke Wlingi, Pak. Mau ke rumah temen cewek saya." "Oh, yaudah kamu enakin dulu. Nanti jangan lupa mampir ke sini, saya tunggu." Saya mau masukin HP ke kantong, tiba-tiba saya disapa oleh orang yang bajunya kotor. Cenderung lusuh, bukan kotor sih, lusuh. Tapi seharusnya melihat kelusuhan bajunya, seharusnya dia berbau tak sedap. Tapi nyatanya orang itu punya bau yang mirip persis dengan bau pandan. Dia bilang, "Mas, saya ingin ngobrol sama sampean. Nanti kalau sampean setelah pulang dari Wlingi, pulang pacaran." Dia langsung bilang begitu ya. Mungkin dengar saya ngobrol sama guru saya tadi. "Nanti di bawah jembatan, saya tunggu di situ. Motormu ditaruh di atas saja, nggak bakal hilang." Dia bilang gitu. Setelah saya dari rumah teman saya datangi undangan beliau tadi. Perawakannya kecil, kulit-kulitannya bersih, mungkin sedada saya mungkin tingginya. Saya tingginya 175-an ya. Saya lihat ke bawah jembatan, ada rumah-rumahan dari kardus. Saya turun ke bawah. Beliau yang undang saya tadi, yang bajunya lusuh tadi, bajunya kotor tadi, beliau sholat di pinggir sungai itu. Saya merokok, mungkin menghabiskan hampir 3 batang. Ini kok orang ini kok mulai gak sabar ya saya ya. Orang ini bajunya lusuh, tapi kok sholat. Tadi katanya ingin ngobrol sama saya, tapi kok saya ditinggal sholat, ini gimana ya? Saya hampir pulang, hampir putus asa. Beliau pun berdiri. "Kelamaan ya, Mas?" "Enggak, Pak, enggak sampai 2 hari kok. Belum lama banget." Dia pun tertawa, saya guyon gitu kan. Dia cuma membalikkan badan. Ajaibnya, tiba-tiba beliau membawa nampan yang berisi kopi pahit kesukaan saya, masih hangat. Gedang goreng Nogosari masih hangat, kesukaan saya. Cuma secepat itu beliau membalikkan badan dan tiba-tiba udah pegang nampan. Memang saya sudah menduga ini bukan orang sembarangan ya. Dari awal saya sudah menduga ini bukan orang sembarangan. Setelah beliau bilang, "Monggo Mas, mumpung masih hangat." Saya icipi kopinya, saya mulai menyalakan rokok yang keempat. Saya icipi kopinya, saya nikmati gedang gorengnya. Beliau bilang, "Mas, kalau baju saya kotor, celana saya kotor, sajadah saya kotor, saya cuci di sungai itu nanti bersih lagi, suci lagi. Kalau hati saya yang kotor, kalau dalam diri saya yang kotor, gimana mensucikan?" Saya ngomong di dalam hati ya, jangkrik wong iki iso maca ati. Tidak begitu lama beliau menjawab, "Saya bukan jangkrik, Mas." Setelah itu saya nggak berani ngomong di dalam hati. Saya benar-benar diam. Diam bukan cuma mulut saya, tapi ya memang pikiran saya juga ikut diam. Setelah sekian lama ngobrolnya cuma itu tok. Beliau berdiri.
dan bilang, sepertinya kamu nanti akan bisa mempanjangkan obrolan singkat kita, Kang Mas. Hati-hati di jalan. Saya pun berdiri dan pamit pulang. Waktu mau meninggalkan beliau, dia bilang, Mas, nanti sebelum sampai di atas jangan pandang ke arah sini. Dan saya indahkan perintah beliau. Dan ternyata setelah saya nangkring di motor, saya lihat rumah-rumahan kardus, kursi yang saya naikin nggak ada. Orang itu juga nggak ada. Saya langsung ke arah kelenteng, janjian sama guru kejawen saya. Saya ceritakan kisah itu tadi. Beliau cuma bilang, kamu beruntung Le, itu Haidar. Kamu tadi salaman nggak sama beliau? Enggak Nah, kesalahan saya itu nggak salaman sama beliau. Guru saya kejawen bilang, Haidar itu tandanya tidak punya tulang jempol, tidak punya tulang jempol. Mungkin salah satu cara yang terbaik untuk mensucikan diri, hikmahnya ada di kisah itu tadi. Diamnya mulut, diamnya otak, diamnya hati, diamnya raga, diam seutuhnya. Atau saya singkat, untuk mensucikan diri itu jangan ada prasangka, entah prasangka buruk atau baik. Cara bahasa Indonesianya mungkin menggeningkan cipta. Mugi manpangat dulur tandep kayon.